Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau ngasih tau ke kalian tips sukses selama kuliah. Tapi tips yang bakal aku sharing ke kalian ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya definisi suksesnya masing-masing. Tapi kalau menurut aku, definisi sukses itu adalah ketika kita bisa mencapai target yang kita inginkan. So, apa aja nih, Kak, tips sukses selama kita kuliah? Dan buat kalian penasaran, stay terus di video ini sampai habis. Nah, tips sukses pertama dari aku untuk kalian para mahasiswa baru itu adalah tanamkan dalam diri kalian bahwasanya kalian tuh siap menghadapi rintangan selama kalian kuliah. Rintangan apa, Kak? Jadi selama kuliah itu bakal beda banget sama selama kita sekolah kayak gitu. Ini bener-bener beda banget dan aku ngerasain bahwasanya ternyata kuliah tuh kayak gini ya. Ternyata beda banget sama waktu sekolah. Dan di sini kita harus menyiapkan diri kita dan mental kita bahwasanya kita siap untuk menghadapi apapun yang terjadi selama kita kuliah. Supaya apa? Supaya nanti kuliah kita bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa dengan cerdas menghadapi setiap masalah yang kita dapat. Nah, ini penting banget nih buat kalian. Jangan sampai nanti ketika tugas kalian banyak, kalian malah aduh nyesel nih kuliah, pengen nikah aja. Please, kalian jangan ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena nikah tuh gak segampang itu kayak gitu. Dan kalian nikah gitu, aduh gak habis pikir aku sama kalian. Pokoknya kalian jangan sampai berpikir kayak gitu. Makanya di awal kalian harus siapkan mental kalian untuk menghadapi segala hal kemungkinan yang terjadi selama kalian kuliah. Nah, terus yang kedua, kalian perlu mengatur segala hal sebaik mungkin. Mulai dari jadwal kuliah kalian, waktu yang mau kalian habiskan untuk kalian sendiri, mungkin waktu untuk bermain. Nah, itu harus kalian atur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya nanti setiap hal yang kita lakukan itu lebih terorganisir. Jadi mulai dari nyusun jadwal, terus juga ngatur waktu, kapan mau bikin tugas, kapan mau tidur, kapan mau main-main sama temen. Nah, itu harus kalian atur. Kenapa? Karena banyak mungkin mahasiswa-mahasiswa semester awal tuh nggak sadar bahwasanya ketika mereka manajemen waktunya itu masih kurang baik, itu akan berdampak ke segala hal. Bisa jadi waktu istirahat kalian kurang, kalian jadi lebih banyak begadang, segala macem kayak gitu. Nah, itu harus diatur. Ini tuh berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi waktu aku semester awal itu, aku tuh kan ada tuh tugas-tugas Nirmana, Dwi Matra ya. Nah, itu tuh aku ngerjainnya alhamdulillah selama aku kuliah tuh aku nggak pernah begadang kayak gitu. Kenapa? Karena aku tuh udah ngatur banget waktunya. Jadi kalau misalkan udah waktu tidur gitu kan, aku tuh pakai alarm loh, sampean pakai alarm. Kalau misalkan udah waktunya tidur, aku bakal langsung tidur dan aku bakal ngelupain tugas aku. Karena menurut aku istirahat tuh juga salah satu waktu yang terpenting supaya nanti pas ngerjain tugas lanjutannya bisa lebih enak. Nah, kalau misalkan kakak tidurnya lebih cepat, terus nanti ngerjain tugasnya gimana? Nah, aku bakal bangun lebih awal dibanding yang lain. Jadi waktu dulu tuh, karena aku tidurnya sekitar jam 9, bener-bener jam 9 aku tidur. Dan aku bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi, aku ngelakuin segala hal. Kayak misalkan aku mandi kayak gitu jam 3 pagi, mandi, sholat, segala macem. Langsung lanjut ngerjain tugas. Terus nanti subuh sholat lagi. Terus nanti kalau misalkan masih ada waktu, aku lanjut lagi untuk bikin tugasnya. Nah, menurut aku sejauh ini itu tuh efektif ya. Untuk aku pribadi, aku nggak tahu kalau untuk orang lain gimana. Cuman pas semester awal aku nerapin kayak gitu dan alhamdulillah nilainya juga memuaskan di mata kuliah praktek yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran kita yang kita juga harus fokus gitu ke sana. Dan alhamdulillah nilainya sangat memuaskan menurut aku. Nah, selanjutnya buat kalian yang pengen banget sukses selama kuliah, aku saranin ke kalian pasang target IPK. Kayaknya aku udah pernah ngejelasin di salah satu video aku, cuman aku juga lupa itu video yang mana gitu kan, saking banyaknya. Nah, di video itu aku ngejelasin kalian tuh mesti bisa pasang target kalian ya. Jadi kan misalnya kalian tuh mau wisuda, mau IPK semester IP semester 1 itu berapa, IP semester 2 itu berapa, IP semester 3 itu berapa, semester 4 berapa, semester 5 berapa, dan nanti IPK-nya tuh bakal berapa kayak gitu. Kalau misalkan kalian pengen IPK-nya 4, ya udah berarti dari semester 1 sampai semester akhir kalian harus mempertahankan IPK kalian tuh 4. Nah, selanjutnya buat kalian yang pengen sukses selama kalian kuliah, kalian juga harus baca materi sebelum kalian masuk
kuliah gitu. Jadi selama kuliah itu ada yang namanya silabus. Nah, silabus itu bisa kalian baca dan itu tuh bisa kalian jadiin patokan selama kalian kuliah. Gimana sih caranya? Caranya tuh gampang banget gitu kan. Kalian tinggal minta silabusnya sama dosen kalian. Nah, terus kalian tinggal lihat tuh, oh ternyata minggu depan kita belajar ini. Nah, jadi sebelum masuk ke kelas itu kalian tuh nggak kosong atau nggak blank kayak gitu. Jadi ini bagus banget nih buat kalian yang pengen banget apa ya istilahnya tuh kuliahnya tuh sukses. Nah, kalian mesti banget nih nerapin cara ini, karena aku dulu juga coba nerapin ini. Jadi pas sebelum masuk tuh aku belajar dulu kayak gitu kan, sesuai dengan materi hari itu. Jadi nyambung gitu, oh ternyata ini ya yang dimaksud sama branding, oh ini ya yang dimaksud sama kemasan, oh ini ya fungsi kemasan, oh iya tadi kan udah baca. Terus kan nanti dijelasin sama dosen, sehingga ilmu yang kita dapat tuh jadi lebih banyak. Dan menurut aku ini bagus banget buat kalian yang pengen sukses selama kalian kuliah. Selanjutnya itu kalian harus fokus selama dosen kalian menjelaskan. Oke, ini tuh sebenarnya lebih ke personal ya. Aku pribadi sebenarnya emang lebih seneng banget fokus selama dosen aku menjelaskan. Kenapa? Karena menurut aku kalau misalkan dosen yang menjelaskan kita nggak fokus, itu kalian nggak akan dapat apa-apa dan kalian nggak akan bisa ngejar IP maupun IPK yang kalian pengen. Jadi itu semuanya harus kalian atur ya. Jadi misalkan dosen kalian tuh lagi ngejelasin gitu kan terkait apa kayak tentang filsafat segala macam, itu mesti kalian perhatiin, benar-benar perhatiin. Dan kalau bisa tuh catat ya. Jadi aku tuh selama kuliah ya, kalian tahu ya, aku tuh selalu nyatet gini. Misalkan dosen aku tuh ngejelasin gitu kan soal filsafat segala macam, ya udah pas dosen tuh bilang oh filsafat itu merupakan ilmu berpikir bla bla bla, udah langsung catat kayak gitu, bener-bener langsung dicatat. Jadi pas nanti pas mau review ulang di rumah tuh jadi gampang. Apalagi penjelasannya itu bener-bener kita fokus banget waktu ngedengerinnya, dan kita nggak main-main dan nggak main handphone dan lagi nggak bercanda sama teman-teman. Ya menurut aku ini saran ini bagus banget kalian terapin, karena dulu aku ingat banget waktu aku SD aku pernah dikasih tahu kalau misalkan guru kita lagi menjelaskan, jadi ada kayak kakek gitu sih ngejelasin ke aku lupa kakek itu siapa. Pokoknya pas aku mau pergi sekolah, dia tuh masih keluarga aku, cuma aku lupa itu siapa. Dia bilang gini, soalnya udah lama gitu kan, dia bilang gini, kalau misalkan sekolah perhatiin gurunya kayak gitu, jangan malah main-main sama teman kayak gitu. Jadi kalau misalkan gurunya lagi ngejelasin itu dilihat, bener-bener dicatat katanya gitu. Dan sampai sekarang aku masih nerapin cara itu dan alhamdulillah itu berguna banget. Dan kalian tahu bergunanya itu gimana? Biasanya catatan aku tuh jadi langganan dipinjam sama teman-teman aku, dipinjam gitu buat difotokopi gitu buat mereka baca. Jadi itu sih untungnya. Karena kalau misalkan aku pribadi, aku lebih senang nyatat sendiri dibanding minjam catatan teman, karena aku nggak ngerti baca catatan teman kayak gitu. Aku lebih ngerti baca catatan aku sendiri, karena pas dijelasin dicatat, kok iya ini, oh iya ini kayak gitu. Nah selanjutnya buat kalian yang pengen sukses di kelas, aku saranin kalian untuk ikut aktif berpartisipasi di kelas. Oke, misalkan ada diskusi segala macam dari dosen atau dosen minta pendapat kita bisa ikut berpartisipasi, nggak usah takut dibilang caper kayak gitu. Jadi aku pernah juga ya bahas terkait caper kayak gini nih. Nah sebenarnya caper atau enggaknya itu bukan tergantung penilaian orang kayak gitu kan. Karena kalau pas kita cerita segala macam atau pas kita memberikan pendapat, niat kita tuh kan bukan untuk caper, tapi kan untuk berdiskusi. Nah jadi jangan sampai teman-teman tuh nggak mau aktif di kelas karena teman-teman takut dibilang caper sama teman-teman yang lain, sama teman sekelasnya. Itu nggak usah dilakuin, karena selama aku kuliah gitu kan, kalau misalkan aku tahu dan kemungkinan aku pengen diskusi, aku angkat aja tangan aku dan aku nggak peduli kalau misalkan ada yang bilang itu caper, karena niatnya tuh dari hati tuh bukan caper, emang kayak mikir pengen ngejawab kayak gitu. Nah di situ tuh sebenarnya ada poin plus. Kalau misalkan teman-teman bener-bener apa istilahnya fokus atau emang ikut dalam diskusinya, teman-teman tuh bakal bisa ngelatih public speaking. Nah, public speaking itu didapat ya dari situ kayak gitu. Ketika kita berani berdiskusi, berani mengutarakan pendapat, karena mengutarakan pendapat di depan kelas tuh nggak gampang loh. Kalian harus mikir sambil bicara. Nah, itu dia poin plusnya. Jadi jangan sampai gara-gara teman-teman kita bilang, nanti dia caper gini, kita nggak mau aktif. Nah, itu rugi kayak gitu. Kuliah 4 tahun jangan sampai nggak bisa public speaking, sayang gitu. Bener-bener sayang kalau misalkan kita udah kuliah lama tapi nggak dapet ilmu public speaking. Sebenarnya public speaking tuh bisa aja kita dapetin kalau kita mau. Tapi aku nggak bahas public speaking ya.
Aku cuma bahas tips sukses kuliah. Next, selanjutnya, kalau kalian mau sukses selama kuliah, kalian jangan pernah nunda tugas ya. Kayaknya di beberapa video, bahkan di rata-rata video aku selalu bilang kalau kalian tuh jangan nunda tugas. Kenapa kak jangan nunda tugas? Ya udah, aku ulangin lagi ya. Karena kalau misalkan kita menunda tugas itu akan beranak pinak dan akan bikin kita keteteran, dan akhirnya ketika kita sudah mengatur waktu, maka waktu-waktu yang sudah kita atur itu akan tidak efektif dan efisien untuk kita pakai. Nah, jadi ini juga harus jadi pertimbangan buat teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman itu mau sukses selama teman-teman kuliah, jadi sebaiknya jangan menunda-nunda tugas. Jadi kalau misalkan ada tugasnya, itu menurut aku tuh dicicil gitu ya, nggak usah langsung jadi, tapi dicicil. Misalkan hari ini ada tugas, terus nggak ada lagi nih jam kuliah, ya udah cicil aja tugasnya sedikit, terus besok sedikit, ntar nggak kerasa udah selesai aja kayak gitu. Jangan biasakan sistem kebut semalam ya, karena sistem kebut semalam tuh menurut aku pribadi tuh itu tuh nggak bagus banget. Bisa jadi kalian begadang kayak mana gitu kan ngerjain tugasnya, itu juga nggak baik untuk kesehatan. Dan aku nggak tahu gimana ya hasilnya nanti kayak gitu, karena menurut aku sistem kebut semalam tuh akan menghasilkan tugas ataupun karya yang menurut aku tuh nggak maksimal ya. Jadi tugas ataupun karya itu bagusnya itu emang digarap, bener-bener digarap sedikit demi sedikit dibanding langsung jadi sistem kebut semalam. Nah selanjutnya jangan lupa juga buat kalian mesti pasang target pengen lulus berapa tahun. Jadi kalau aku emang pribadi tuh pengen lulusnya 3,5 tahun. Nah dari 3,5 tahun itu aku bahkan tarik ulur mundur kayak gitu. Jadi apa nih yang harus aku lakuin biar aku bisa tamat 3,5 tahun? Pertama, aku nggak mau ada mata kuliah yang ulang. Terus kedua kalau misalkan ada magang, ada PL, terus juga ada nanti KKN, nah itu harus diatur tuh di semester berapa, jangan sampai nanti dapatnya itu malah di semester akhir. Nah buat teman-teman nih yang ada sistem SKS rebutan ya, ini kalau saran dari aku tuh cepet-cepet ngambil SKS-nya kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak kehabisan kelas. Karena kalau misalnya kehabisan kelas, bisa-bisa itu kelasnya nggak dapat di semester berikutnya, dan nanti malah dapatnya itu di semester 8, di semester akhir. Aduh itu jangan kayak gitu. Buat kalian yang pengen lulus cepet ya, itu harus kalian pertimbangkan. Mau tamat 3,5 tahun, terus tarik ulur mundur ke belakang, apa-apa aja agenda yang harus kalian lewati untuk bisa mencapai 3,5 tahun. Nah selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau sukses juga, aku saranin teman-teman untuk juga bisa fokus di organisasi. Jadi jangan cuma kuliah aja, tapi coba kembangin juga organisasinya, karena di organisasi itu banyak banget pengetahuan, wawasan, segala macam yang bisa kita dapat. Yang aku dapat itu sebenarnya banyak banget selama aku ikut organisasi, dan menurut aku organisasi itu penting buat kalian mahasiswa supaya wawasan kalian tuh lebih terbuka di sana. Karena di sana tuh kita bakal ketemu orang yang macam-macam, dari berbeda jurusan, dari beda prodi, fakultas, bahkan mungkin universitas, dan di situ kita bisa lihat, oh gini ya, oh gitu ya. Nah di situ tuh aku banyak dapatnya di organisasi. Nah terus yang terakhir buat teman-teman yang pengen sukses, itu teman-teman mesti belajar fokus, kerja keras, sama jangan lupa berdoa. Karena apapun yang sudah kita rencanakan gitu kan, tetap aja yang di atas yang mengatur kayak gitu. Tapi tetap jangan lupa berusaha dan berdoa, karena tanpa usaha, tanpa doa juga itu mustahil gitu. Jadi tetap harus ada usaha, harus ada doa, terus ya udah kita ikhlasin. Tapi biasanya ya, setahu aku usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Apapun itu, sekeras apapun pasti nggak akan mengkhianati hasil. Ya jadi kalau misalkan di semester awal kalian capek-capek biar bisa dapat 3,5 tahun, itu nanti hasilnya akan kalian rasakan manis di akhir pasti. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kalian tambah semangat buat ngejalanin kuliah kalian. Jadi jangan kalian patah semangat, apalagi yang masih awal-awal banget gitu kan, yang masih maba. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah!